tarik garis kesimpulan, apa karena dia tidak muncul itu tidak bisa menjelaskan, atau dia tidak bisa cari cara untuk menutupi rasa malunya, kan begitu. Kalau dia selaku korban, apa yang dia malu? Itu rasionya itu. Lanjut. Oke, Bang. Sore ini yang menarik adalah after 24 tahun baru up atau baru booming terkait informasi. Selama ini apa sih yang menjadi penghalang untuk booming? Ini beberapa kali sudah saya ulangi bahwa trigger yang menjadikan alasan saya untuk mengajukan gugatan ini sebetulnya bukan hanya memperjuangkan hak Reza. Itu sudah berkali-kali, mungkin kebanyakan netizen itu kan sudah tahu bahwa Denada itu, ya, adiknya Denada itu telah mensomasi Reza sendiri, ya, dengan ibu saya karena diduga melakukan penggelapan mobil yang kemudian ditindaklanjuti oleh adiknya itu dengan mendatangkan 2 polisi berseragam ke rumah untuk melakukan investigasi kepada ibu saya, di mana itu langsung mengalami rasa takut, ya kan, tegang sekaligus hampir pingsan dan akhirnya berakibat jatuh sakit-sakitan. Itu yang men-trigger saya untuk mengajukan gugatan ini. Nah, masalah nanti kenapa terus kenapa saya tarik ke sini langsung ke arah hukum, karena begini. Denada itu kan pernah mendalilkan kan bahwa sudah menjalin komunikasi itu kan bertahun-tahun. Jadi kalau kita mencermati konsep dari pernyataan itu, maka jalinan komunikasi bertahun-tahun itu garis besar yang harus kita melakukan penilaian itu adalah intensitas. Ya toh. Nah, kembali lagi saya nyatakan bahwa intensitas Denada itu bertemu dengan Reza sekaligus dengan keluarga besar, apalagi Mamai dan Papai itu bisa dihitung dengan jari. Itu pun saya menggunakan dengan satu tangan, ya, mestinya tidak lebih daripada 5 kali, kan begitu. Gitu loh. Dan kemudian Denada ini melakukan tindakan lagi yang menurut saya juga suatu pendoliman, memblokir. Sampai saat ini itu pun malu mungkin dia akan buka, kan begitu. Nah, diblokir Mama ini, padahal nggak pernah inisiasi minta apapun untuk Denada itu. Kok bisa diblokir? Kenapa? Berarti dia kan mengajak putus silaturahmi itu. Kan lucu kalau dia mendalilkan ada jalinan komunikasi yang bertahun-tahun itu. Itu makanya waras apa enggak dia menyatakan itu aja. Gitu. Lanjut. Oke, Bang. Ini biar nggak jadi teka-teki lagi nih, Bang. Netizen juga menyoroti awal mula Denada menyerahkan Reza ini kepada pihak yang ini ketika seperti apa sih ini, Bang? Jadi Reza itu kalau betul-betul pure, ya, karena kan pihak yang menerima itu kan sebenarnya kan Mama, ya. Sebelumnya ditawar-tawarkan kepada beberapa orang. Dan beberapa orang itu kan sudah pernah dinyatakan alasannya, ada yang satu tidak menerima karena tidak mau anak laki-laki, yang satunya juga sudah punya anak perempuan dan yang anaknya juga nggak mau karena nanti gak jadi anak tunggal, akhirnya diterima sama Mamai. Ya sudah, mana saya besarkan. Yang ketika itu ada offering, penawaran dari pihaknya Bunda almarhumah Emilia Contessa, tenang aja nanti susunya akan datang terberkah. Padahal nggak mengharap itu sebetulnya, karena keluarga ya sudah, karena ini juga keponakan ya sudah, ya toh. Meskipun secara faktual susu yang tertekan itu 1 sendok pun nggak pernah datang, gitu loh, iya kan? Dan kita nggak berharap itu, kita ikhlas dan rela untuk membesarkan Reza. Karena bagaimanapun ini kan bentuk kasih sayang dari Sang Hab munculnya ini kan begitu, yang mengembuskan rohnya kan juga Sang Hab. Itu makanya, dan kemudian bayangkan bagaimana rasa sakitnya ketika dia sudah membesarkan 24 tahun tanpa pamrih orang tua saya ini, ya, dibenturkan pada persoalan diduga melakukan penggelapan mobil, di mana dia merasa memberikan saja nggak pernah. Mamai itu nyupir aja nggak pernah, nggak bisa. Kok Mamai yang dilaporkan? Kan mau cari perkara ini kan, otaknya nggak waras itu namanya kan. Itu makanya membuat saya menjadi geram. Saya sebagai anak yang hanya berharapkan rasa bakti saya kepada orang tua, ya mau nggak mau kan harus mengambil sikap kan. Itu makanya saya akan memberikan sikap yang tegas sekaligus tamparan yang membekas terhadap hidupnya Denada itu. Kalau nggak segera kunjung datang meminta maaf kepada orang tua saya, sudah selesai nanti itu hidupnya. Bang, masih soal tadi penawaran si Reza ini, nah itu maksudnya ditawarin itu untuk apa?
Jadi ditawarkan untuk Mengasuh. Alasannya apa? Alasannya apa dia menyerahkan? Gue mau nitipin anak nih. Itu makanya frasa yang dia gunakan itu kan penitipan anak. Sebetulnya kan kalau penitipan anak itu kan sudah ada pengakuan mulai awal. Kalau ada pengakuan mulai awal, itu juga harus ada juga pembuktian bahwa dia juga telah menyandang ya atau menjalankan kewajibannya sebagai seorang ibu yang harus menafkahi anaknya mulai awal sejak kecil. Satu pampers saja nggak pernah selai aja dia membelikan. Bahkan yang paling itu tadi yang paling frontal saja saya nyatakan bahwa 1 sendok susu pun nggak pernah dia belikan. Gitu loh. Nah kalau kenapa kok ditawar-tawarkan? Ya kan ini kan netizen kan bisa menilai kan. Ada agenda apa ini kok ditawarkan? Apakah karena kelahiran ini juga di luar perkawinan atau gimana? Itu kan saya pikir kapasitas yang paling betul untuk menjawab itu Denada sendiri. Tapi saya lihat kawan-kawan kan nggak punya akses ini untuk masuk ke Denada. Iya toh? Itu makanya validasi proposisi saya juga nggak bisa dibenarkan ketika itu juga tidak pernah di-cross-check kepada Denada. Itu makanya saya bilang sekali lagi Mbak Dena, lekaslah, ayo ketemu jumpa. Itu loh, kita selesaikan daripada nanti berkepanjangan. Aib-aib itu yang akan terbuka itu bukan cuma hanya sampean dengan pihak keluarga, nanti keluarga besar nanti penindasan yang dilakukan terhadap keluarga kita nanti terbuka semua dan sebetulnya kita akan diam kan, itu aja. Kelahirannya saat itu Mas, kalau Mas tahu ya itu ditutup-tutupin apa memang ada di depan umum gitu maksudnya? Iya. Pas kelahiran Mic-nya ke bawah. Tahu gak sejarahnya Mas? Gini ya, itu makanya dia kan pernah menyatakan kan secara tegas ya, saya tadi kan sudah menyatakan bahwa pengacaranya secara ekspresif verbis menyatakan bahwa tidak pernah Denada ini tidak mengakui Restri sebagai anaknya. Nanti saya serahkan kepada kalian semuanya ya dengan bijak Bismillahirrahmanirrahim untuk melakukan penilaian ya. Sekarang dia menyatakan juga bahwa telah memberikan curahan kasih sayang yang sama dengan adiknya, sama, artinya kan equal. Tolong juga dilihat nanti di medsosnya Denada itu ya. Di beberapa foto itu kan ada dia foto dengan anak-anaknya kan, apalagi dengan siapa nih namanya adik Aisyah itu. Pernah tidak terlihat tampangnya Reza itu ada salah satu aja fotonya, ada tidak? Gimana caranya Yu menyatakan ada curahan yang sama? Konsep mencurahkan saja secara terminologi aja nggak tahu pengacaranya itu mau memberikan definisi yang valid. Jadi mencurahkan itu memberikan segala sesuatu ya, including di dalamnya dedikasi tenaga, dedikasi waktu, dedikasi biaya termasuk perasaan dan perhatian. Itu namanya konsep mencurahkan secara terminologi. Gitu. Nah, itu teman-teman nanti yang memberikan penilaian. Ini seimbang apa enggak? Itu makanya kalau dia membuat saulang lagi, jangan you membuat proposisi yang tidak bisa you buktikan di kemudian hari. Nanti jadinya jadi bahan konyolan. Nanti jadi kasihan juga saya kan. Nah. Mas, berarti Reza ini anak pertama dari seorang Denada Mas. Kenapa? Reza ini anak pertama dari Denada, benar nggak? Ya iya. Dia kan sudah mengakui itu. Iya. Ya kan? Ini begini lagi nih yang paling menarik lagi ini kan. Saya juga beberapa kali menyampaikan dan juga ini sebagai warning ya. Kemarin ini kan dia kan sempat dihardik oleh beberapa kawannya Denada itu yang merasa dari adanya konsekuensi gugatan saya itu kemudian Denada itu dilakukan pemboikotan di beberapa stasiun TV ya. Akhirnya kasihan ibumu itu kan darah dagingmu tidak mendapatkan rezeki, begitu Lea. Nah, tidak saya tambahi, tidak saya kurangi. Jadi kalau mereka melihat konsep ini sebagai dramatisasi, jadi mereka ini harus betul-betul sadar ya, di mana dia memposisikan dirinya ya sebagai pihak antagonis atau protagonis. Jadi kemarin itu seakan-akan teman-temannya Denada itu telah menjudge bahwa Reza ini selaku pihak yang antagonis gitu loh. Itu makanya pihak-pihak temannya Denada yang tidak bisa membuka ya nuraninya sehingga tidak bisa melihat proyeksi kebenaran ini lebih jernih, itu tolong minggir sajalah daripada nanti saya hantam. Dia dihantam secara psikis kemarin itu sampai ketakutan, sampai WA saya ya kan dikelilingi sama beberapa oknum itu, ya saya ulangi lagi termasuk Bu Isdalia itu. Nah itu hati-hati ya Bu ya, saya nggak main-main itu Bu. Terus habis gitu ya kalau sampean
sampai melakukan itu, berarti itu juga saya pandang sebagai pengancaman atau tekanan psikis terhadap saya. Saya bisa nanti melakukan perlawanan soal itu. Nah, terus begini, kalau semuanya nanti Reza ini di kemudian hari ini ada agenda untuk dipertemukan dengan Denada, ya. Dan Bismillahirrahmanirrahim, kemana tahu iya sebetulnya. Satu, sebetulnya yang saya perjuangkan kan sudah selesai. Tinggal dua, saya minta juga permintaan maaf kepada Denada itu, kepada orang tua saya. Sederhana itu. Kalau semuanya nanti ada pertanyaan lagi yang saya sebetulnya bosan menjawab netizen ya. Kenapa kok minta 7M? Saya ulangi ya. Itu makanya sekaligus kepada kuasa hukumnya itu biar agak sedikit cerdas untuk mencerna ya konsep onreh matadat ini ya, 1365 ini ya. Jadi selain konsep 1365, onreh matadat itu ada dua fungsinya. Yang pertama itu onreh matahid, sifat yang melanggar hukum. Ya. Jadi Ares Hugrat melalui putusan Linen Pempohon itu tanggal 31 Januari 1918 itu menyatakan bahwa onreh matahid itu sifatnya melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Denada ini tidak menafkahi itu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku apa tidak? Dia dalam konteks koridor undang-undang sudah memberikan beban kewajiban kepada Denada untuk menafkahi anaknya. Oke, terbukti namanya melanggar asas kepatutan, sudah nggak pernah sowan terima kasih, ya kan, nggak mengenal adab selama 24 tahun hari raya, nggak pernah mengucapkan minal aidin wal faidin, ya toh, datang tiba-tiba mendatangkan dua polisi berseragam dengan indikasi dugaan tindak pidana penggelapan mobil kepada orang tua saya. Orang tua saya datang juga sowan silaturahmi ke Jakarta 2 hari berturut-turut, suruh berdiri 3 jam setengah di trotoar dalam kondisi